Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo SD 4. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? And welcome to class. Oke, selamat datang di kelas untuk belajar hari ini ya. For today, kita hari ini akan belajar mengenai tentang bagian-bagian hewan dan fungsinya. Oke, teman-teman SD 4. Kemarin kita sudah belajar mengenai tentang bagian-bagian tumbuhan ya. Kemarin kita sudah belajar dari batang, akar, dan sebagainya ya yang ada di dalam tumbuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian pada hewan. Tentu teman-teman sudah mengetahui ya bagian-bagian pada tubuh hewan itu apa aja. Nah, hari ini kita akan belajar, tapi hari ini kita akan belajar mengenai bagian tubuh pada burung ya. Bagian tubuh pada burung dan juga fungsinya ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita baca dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai ya untuk tematik hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian tubuh pada burung ya. Nanti kita akan belajar apa saja sih yang terdapat pada burung ya dari tubuh-tubuhnya itu. Langsung saja kita lihat. Nah, di sini dulu ya pengertiannya. Nanti teman-teman silahkan bisa dibaca di rumah. Nanti akan Parijan kirimkan ininya. Nah, pertama teman-teman kita baca dulu di situ ya. Hewan adalah salah satu makhluk hidup selain manusia dan tumbuhan. Mengapa hewan ini termasuk ke dalam makhluk hidup? Kita pernah belajar dulu ya, ciri-ciri makhluk hidup itu apa aja, kemudian contohnya yang termasuk ke dalam makhluk hidup itu apa aja. Kita sudah belajar waktu dulu. Hewan termasuk makhluk hidup karena mereka memiliki ciri-ciri seperti pada makhluk hidup lainnya. Seperti dia berkembang biak, tumbuh dan berkembang, bernafas, memerlukan makan, bergerak, dan mengeluarkan zat sisa makanan ya atau ekskresi. Tubuh hewan tersusun atas beberapa bagian dan setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya pada burung. Tubuh burung tersusun atas beberapa bagian dan setiap bagian memiliki fungsi masing-masing. Nah, jadi di situ dijelaskan bahwa setiap hewan itu memiliki atau tersusun atas beberapa bagian ya. Nah, nanti setiap bagian itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat contohnya pada tubuh burung ya. Pertama kita lihat dulu dalam burung atau di tubuh burung dia memiliki bagian utama pada tubuh burung. Apa saja bagian utama pada burung? Pertama adanya sayap. Yang kedua dia memiliki sayap dan kaki. Dan yang ketiganya tentunya memiliki badan ya. Itu bagian utama pada tubuh burung ya. Burung itu apa aja sih yang tergolong ke dalam burung? Banyak teman-teman. Jadi burung-burung itu ada berbagai jenis. Dan ayam, kalian tahu ya ayam? Ayam itu termasuk ke dalam dunia burung ya. Ayam, kemudian elang, itu termasuk ke dalam bagian burung. Kemudian kayak angsa, itik, bebek itu juga termasuk ke dalam dunia burung. Tapi itu diklasifikasikan lagi ke dalam unggas. Tapi itu termasuk kelompok atau keluarga burung ya. Kemudian tadi kita sudah belajar mengenai bagian utama. Ini bagian utama ya, bagian utama. Bukan bagian-bagian-bagiannya, tapi bagian utama pada burung. Ada kepala, sayap, dan badan. Nah, ini bagian tubuhnya. Kalau bagian tubuh pada burung
Pertama, dia memiliki paruh, ada mata, ada sayap, ada ekor, dan ada kaki. Ini sudah tahu ya teman-teman, ada paruh ya. Kemudian ada mata, kemudian ada sayap, kemudian ada ekornya di belakang ya, ekor. Kemudian ada kaki ya. Nah, itu kayak gitulah pokoknya contohnya ya. Jadi bagian tubuh burung itu terdiri dari paruh. Tahu paruh ya? Paruh itu yang mulutnya. Kemudian ada mata, sayap, ekor, sama kaki. Itu bagian tubuh burung. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai fungsinya. Fungsi dari setiap bagian tubuh yang tadi. Pertama, tadi kan ada paruh. Fungsi paruh itu untuk apa fungsi paruh? Nah, fungsi paruh yaitu untuk makan atau mengambil makanan ya. Jadi fungsi dari paruh itu untuk makan atau mengambil makanan. Kemudian fungsi sayap di sini, sayap itu untuk bergerak ya. Berarti kalau pada burung untuk terbang ya, untuk terbang. Kemudian yang ketiganya ekor. Kalau ekor untuk apa? Ekor ini untuk menjaga keseimbangan ya. Jadi ketika burung terbang itu, ekor ini untuk menjaga keseimbangan agar burung tidak jatuh saat terbang ya. Kita lihat ketika burung terbang, jadi ekornya itu dia akan membuka ya, akan mengembang. Nah, itu untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan agar saat burung terbang itu tidak jatuh ya. Kemudian yang keempat kaki. Nah, ini kaki. Kaki pada burung itu berfungsi untuk berjalan atau melompat dan juga untuk hinggap di dahan pohon ya. Jadi burung itu ada yang berjalan, ada yang melompat-lompat ya. Contohnya kalau yang berjalan kita lihat pada ayam, kemudian pada bebek, kemudian pada jenis burung yang lainnya kayak merpati. Nah, itu mereka berjalan. Nah, kalau yang melompat, contohnya burung apa yang melompat? Contoh yang melompat, contohnya kayak burung pipit, kemudian burung gereja ya, gereja yang banyak tuh yang di genteng-genteng suka ada kan. Nah, mereka melompat-lompat kan. Nah, itu jenis burung yang melompat ya. Kalau yang hinggap, setiap burung pasti hinggap ya. Kayak burung-burung merpati dia juga hinggap kan di atas genteng atau sebagainya. Nah, itu mereka menggunakan kaki. Kemudian yang kelima ada telapak. Telapak, untuk apa telapak fungsinya? Yaitu untuk mencengkram makanan dan juga untuk bertengger pada pohon. Ya, bertengger itu hinggap ya atau diam di pohon. Nah, itu fungsinya dari telapak pada burung. Nah, di sini nanti silahkan teman-teman untuk latihan ini gampang ya. Silahkan di sini diisi sesuai nomornya. Nih, nomor 1 itu apa? Nanti tulis. Misalkan nomor 1 sayap misalkan ya. Kemudian nomor 2 sampai nomor 5. Silahkan kalian isi sendiri ya, gampang. Kemudian di sini kita akan melihat berbagai bentuk paruh ya, berbagai bentuk paruh dan jenis makanannya. Di sini ada beberapa contoh paruh dan juga disebutkan ciri-cirinya dan juga makanannya ya atau jenis makanannya. Pertama kita lihat paruh bentuk seperti ini. Nah, biasanya ini terdapat di burung pipit, kemudian burung gereja ya. Nah, kalau bentuk paruhnya seperti itu, nih paruhnya bentuknya seperti ini ya. Nah, itu sebagai burung pemakan biji ya. Jadi bentuknya itu pendek dan kuat, yaitu kuat. Kalau misalkan kalian pernah melihat burung yang paruhnya seperti itu, contohnya kayak burung pipit, burung gereja, atau misalkan burung apa lagi ya yang pemakan biji-bijian. Nah, itu bentuknya seperti itu. Tujuannya untuk apa? Yaitu dia untuk memakan biji ya, memakan biji-bijian. Kemudian ada yang bentuknya paruh seperti ini. Jadi agak tajam ya, agak tajam.
itu fungsinya yaitu atau jenis burung yang pemakan daging. Contohnya pada elang ya. Jadi kenapa mereka memiliki paruh seperti itu? Jadi untuk mencabik-cabik makanannya, mencabik-cabik daging. Contohnya pada elang ya. Kemudian ada paruh yang seperti ini yang bentuknya itu seperti apa ya, kayak apa ya, bergerigi gitu, memiliki bergerigi, kemudian bentuknya agak pipih kayak gitu ya. Nah itu dia biasanya digunakan untuk mencari makanan di lumpur-lumpur ya. Contohnya kayak bebek. Kalau misalkan kalian lihat bebek kalau di kolam atau misalkan di sawah, jadi paruhnya itu dia sering mencari makanan kan di lumpur-lumpur. Nah mereka biasanya mencari makanan di lumpur seperti kayak mencari cacing dan sebagainya yang ada di lumpur. Contohnya pada bebek, kemudian angsa, itik dan sebagainya ya yang memiliki paruh seperti itu. Nah, selanjutnya ada paruh yang bentuknya seperti ini. Ya, runcing. Runcing tapi agak pendek dikit ya. Nah, ini jenis burung yang makanannya yaitu serangga ya, makanannya serangga. Bisa kita lihat burung-burung yang sering ada di pohon tuh, yang kecil-kecil ya. Nah, itu bentuk paruhnya seperti itu. Nah, mereka makanannya serangga atau mencari serangga ya. Nah, ada lagi bentuk paruh yang seperti ini, seperti mangkuk. Jadi di bawahnya itu, nih di posisi bawahnya kayak gini. Nah, itu agak ada seperti mangkuknya atau ada agak luas. Nah, itu jenis paruh yang pemakan ikan. Contohnya pada burung pelikan ya. Jenis burung pelikan. Jadi dia agak berkantung, memiliki kantung. Kantungnya di mana? Di bawah ini. Ya, kalau misalkan kalian lihat, silahkan cari deh nama burung pelikan. Nah, biasanya mereka itu mencari makanannya itu kayak di sungai ya atau di rawa-rawa ya. Nah, mereka memiliki paruh seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada paruh yang seperti ini bentuknya. Bentar. Nah, bentuknya tuh seperti ini, teman-teman. Nah, kenapa ya? Oke, bentar dulu ya. Nah, seperti ini. Sangat runcing dan panjang. Itu mereka gunakan untuk menghisap madu. Jadi mereka jenis paruh yang memakan madu atau jenis paruh burung pemakan madu atau penghisap madu. Contohnya burung kolibri ya, burung kolibri. Burung kolibri ini bentuknya kecil dan ketika terbang mereka tuh cepat sekali dan kayak kepakan sayapnya itu sangat cepat kayak kipas kepakannya itu sangat cepat. Itu untuk jenis paruh, bentuk paruh dan untuk jenis makanannya ya. Nah, selanjutnya selain pada paruh, burung juga dibedakan atas bentuk kakinya. Bentuk kaki nih teman-teman. Dalam bentuk kaki terdapat beberapa bentuk kaki. Nah, pertama kita lihat bentuk kaki seperti ini. Kita lihat bentuk kaki seperti itu bisa digunakan untuk memanjat dan memegang makanan. Contohnya ini terdapat pada burung kakatua ya. Kakatua dia kan suka memanjat dan memegang makanan, sangat kuat ya, sangat kuat bentuknya seperti itu. Nah, ini digunakan untuk memanjat dan memegang makanan. Kemudian ada bentuk kaki yang seperti ini. Nah, kalau ini kita lihat itu terdapat pada ayam. Fungsinya untuk apa? Untuk mengais makanan atau mencakar-cakar makanan ya. Ketika ayam mencakar makanan di sampah atau dimanapun, nah mereka gunakan
untuk mengais makanan karena mereka memiliki bentuk kaki yang seperti itu. Ada lagi bentuk kaki yang sangat kuat seperti ini. Hampir sama seperti ini, cuman bedanya kalau ini dia terbuka lebar, ya, terbuka lebar. Ini kita lihat pada kaki elang. Fungsinya untuk apa? Untuk mencengkram mangsa atau mencengkram makanan. Jadi sangat kuat ya bentuk kakinya. Kita lihat pada elang ya. Kaki elang seperti itu. Nah, selanjutnya ada kaki burung yang bentuknya seperti ini, mungil ya, atau kecil. Nah, biasanya ini terdapat di kaki burung yang pemakan biji-bijian. Contohnya pada kaki burung pipit, burung gereja ya. Ini mereka gunakan hanya untuk bertengger di pohon. Jadi mereka gunakan untuk bertengger, bukan untuk menangkap makanan, bukan ya. Jadi hanya berfungsi untuk bertengger. Kemudian ada jenis kaki yang bentuknya seperti ini. Nah, itu kita lihat pada soang atau angsa ya, atau bebek. Mereka gunakan untuk apa? Untuk berenang di air ya, untuk berenang di air. Jadi dengan kaki itu mereka bisa berenang dengan bebas, dengan nyaman ya. Karena kakinya itu di sini terdapat seperti apa? Nah, jadi tertutup ya dengan kulit-kulitnya itu. Jadi mereka bisa menggunakan untuk berenang. Nah, yang terakhir ada bentuk kaki seperti ini. Hampir mirip seperti ini, cuman kalau ini dia agak gede ya. Contohnya kita lihat pada jenis burung pelatuk. Ini fungsinya untuk apa? Untuk memanjat. Ada beberapa jenis hewan, jenis burung, dia itu memanjat. Memanjat untuk apa sih? Untuk mencari makanan di batang-batang pohon, ya. Nah, kita lihat itu pada burung pelatuk, ya. Itu teman-teman untuk jenis atau bentuk dari kaki burung. Nah, selanjutnya silahkan ini ada soal. Kalian isi dengan jenis burungnya apa saja. Nih, ini bentuk kaki seperti ini. Ini terdapat pada burung apa? Tulis ya di sini, tulis silahkan. Dan selanjutnya sampai ke sini. Oke? Itu untuk materi hari ini. Jadi silahkan nanti teman-teman pelajari lagi bentuk paruh dan bentuk kakinya. Silahkan. Kalau misalkan belum paham boleh ditanyakan atau bisa mencari di media sosial lainnya seperti Google dan sebagainya ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai bagian-bagian tubuh pada burung ya. Silahkan nanti diisi tugasnya yang ini sama yang ini ya. Oke, sebelum Pak Ridwan pamit, Pak Ridwan tutup dulu pertemuan hari ini. Semoga teman-teman paham, semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga pertemuan hari ini meskipun melalui video, semoga teman-teman bisa mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Ridwan tutup dulu dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ridwan pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.